Selamat berjumpa kembali dengan saya Kristiana Dananti dalam kelas statistika untuk program studi akuntansi. Apa kabar saudara? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pengujian hipotesis. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai pokok bahasan pengertian hipotesis, uji satu arah dan dua arah, kemudian pengujian hipotesis untuk sampel besar, dan pengujian hipotesis untuk sampel kecil akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Pertama kita akan bahas dulu mengenai hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga, karena masalah tersebut masih harus dibuktikan benar atau tidak. Di dalam hipotesis ini, bila hipotesis yang dibuat secara khusus berkaitan dengan parameter populasi, maka hipotesis tersebut disebut dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter suatu populasi atau lebih, Nah, karena mengandung kemungkinan benar atau kemungkinan salah, maka untuk mengetahui asumsi yang telah dibuat mengenai parameter populasi benar atau salah tersebut, kita harus memutuskan menerima atau menolak hipotesis dengan pengujian memakai data dari sampel. Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tidak benar. Menerima hipotesis artinya kita cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita tolak. Artinya walaupun hipotesis kita terima tidak berarti bahwa hipotesis benar. Dalam membuat rumusan pengujian hipotesis, hendaknya kita selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan akan diputuskan untuk ditolak. Di hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak tersebut disebut dengan hipotesis nol atau biasanya disingkat dengan HO atau H0. Penolakan hipotesis H0 akan menjurus pada penerimaan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan yang biasa dinotasikan dengan HA atau H1. Kalau hipotesis lebih dari satu, maka nanti bisa HA1, HA2, dan seterusnya, atau langsung H1, H2, dan seterusnya. Nah, di dalam penerimaan atau penolakan hipotesis seringkali terjadi kesalahan dalam menolak dan menerima hipotesis. Bisa dilihat dalam tabel yang dipaparkan. Untuk keputusan menolak hipotesis, apabila kesalahan yang sesungguhnya itu hipotesis nol benar, maka menghasilkan keputusan yang salah. Untuk jenis pertama, di sini alfa itu sama dengan P, peluang kesalahan jenis 1. Sedangkan keputusan menolak H0, kesalahan yang sesungguhnya untuk hipotesis 0 itu salah, maka yang terjadi adalah keputusan tepat. Di sini K sama dengan 1 min B atau beta. Keputusan menerima H0 apabila kesalahan yang sesungguhnya hipotesis 0 itu benar, maka keputusan tepat 1 min alfa. Sedangkan keputusan menerima hipotesis 0, kesalahan yang sesungguhnya untuk hipotesis 0 itu salah, maka terjadi kesalahan tipe 2. B sama dengan peluang kesalahan jenis tipe 2. Selanjutnya di dalam pengujian hipotesis kita akan menggunakan patokan atau pengujian untuk uji satu arah dan dua arah. Untuk uji satu arah itu hipotesis itu dinotasikan dalam bentuk matematik itu
H untuk parameter itu sama dengan parameter ke 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu parameter bisa lebih besar dari nilai dari praduganya, atau H1 parameter lebih kecil dari nilai yang diduga. Untuk uji arah, dua arah itu dinotasikan dengan persamaan. Ini modelnya ya, H0 itu untuk parameter sama dengan parameter yang diduga atau dugaan. H1 atau H alternatifnya dinotasikan dengan parameter itu tidak sama dengan dugaan. Itu. Nah, kalau digambarkan secara distribusi, maka untuk uji satu arah itu nilainya akan tampak seperti pada gambar berikut ini. Jadi ini untuk pengujian satu arah ke kanan, ini artinya nilai dugaan itu lebih besar dari parameter yang diduga. Sedangkan yang di kiri ini lebih kecil dari yang parameter sesungguhnya. Untuk dua arah ini nilainya bisa nilai yang sebelah kiri dan nilai sebelah kanan. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Langkah yang diperlukan untuk pengujian hipotesis, pertama, kita tetapkan dulu rumusan hipotesis dengan tepat, baik hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Apakah termasuk uji satu arah atau uji dua arah dengan persamaan tadi. Tetapkan taraf nyata atau alfa yang diinginkan, sehingga dengan memakai nilai alfa tersebut dapat diperoleh nilai kritis dari tabel. Dengan demikian dapat digambarkan daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Berikutnya yang ketiga, tetapkan statistik uji atau Z hitung yang cocok untuk menguji hipotesis 0. Rumus statistik uji ini sangat tergantung pada parameter populasi yang diuji. Apakah mu, apakah proporsi, atau karakteristik populasi yang lain. Berikutnya yang keempat, hitung nilai statistik uji atau Z hitung berdasarkan data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang terakhir, simpulkan tolak H0 bila nilai uji statistik atau Z hitung jatuh atau terletak di daerah penolakan H0, yaitu bila mana Z hitung lebih besar dari Z alfa atau nilai kritis, atau Z hitung lebih kecil dari negatif Z alfa atau nilai kritis untuk uji satu arah, dan nilai Z hitung lebih besar dari alfa per 2 atau Z hitung lebih kecil dari minus Z alfa per 2 untuk uji dua arah. Sebaliknya, terima H0 bila nilai statistik uji Z hitung jatuh atau terletak di daerah penerimaan H0, yaitu Z hitung lebih kecil dari nilai negatif untuk Z alfa atau nilai kritis, atau juga Z hitung lebih besar dari Z alfa atau nilai kritis yang ditemukan untuk uji satu arah. Dan untuk uji dua arah, apabila nilai Z hitung itu lebih besar dari nilai alfa Z alfa per 2 yang negatif dan lebih kecil dari Z alfa per 2. Pengujian hipotesis sampel besar ini meliputi pembahasan untuk pengujian parameter rata-rata atau mu untuk populasi. Kita sudah pernah mempelajari rumus untuk Z hitung parameter rata-rata populasi, yaitu Z hitung sama dengan X bar min mu dibagi dengan standar deviasi untuk rata-rata. Standar deviasi rata-rata itu adalah standar deviasi populasi dibagi dengan akar N.
bila populasi tak terbatas. Sedangkan apabila populasi terbatas, kita menambahkan rumus tadi dengan dikalikan akar N populasi dikurangi N sampel dibagi N populasi dikurangi 1. Bila standar deviasi untuk populasi itu tidak diketahui, maka standar deviasi dapat ditaksir dengan simpangan baku populasi yang dihitung dari sampel. Untuk taraf nyata alfa, maka nilai kritis dari statistik uji Z di atas adalah Z alfa per 2 yang diperoleh dari tabel kurva normal standar kumulatif Z. Ini untuk uji dua arah ya. Contoh, suatu populasi berupa seluruh plat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, diambil suatu sampel acak sebanyak 100 unit plat baja dari populasi di atas dan diperoleh hasil perhitungan bahwa rata-rata plat baja adalah 83 cm dengan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan 80 cm pada taraf signifikan alfa sama dengan 5%? Nah, untuk menjawab kasus ini, kita susun dulu hipotesis yang sesuai. Nah, kita perinci dulu hal yang diketahui. Populasi dianggap tak terbatas sebab ukurannya tidak diketahui. Informasi dari populasi adalah rata-rata mu 0 itu 80 cm dan simpangan baku 7 cm. Sampel berukuran besar yaitu N sama dengan 100 dengan rata-rata X bar 83 cm. Taraf yang nyata yang diinginkan adalah alfa 5%. Hipotesisnya kita tetapkan untuk uji dua arah. H0 mu 0 sama dengan 80 dan H1 mu tidak sama dengan 80. Taraf nyata yang dipakai alfa 5%. Untuk uji dua arah, maka nilai kritis Z alfa per 2 itu Z 0,025. Dari tabel distribusi normal standar kumulatif diperoleh nilai sebesar 1,96. Hasil uji yang cocok untuk dipakai mengetahui untuk menguji hipotesis tersebut adalah Z hitung sama dengan X bar min mu dibagi dengan simpangan baku untuk sampel, di mana untuk populasi tidak terbatas maka simpangan baku rata-rata adalah simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Kita hitung dulu simpangan baku untuk rata-rata. Ini hasilnya 7 dibagi akar 100 adalah 0,7. Kemudian nilai untuk uji Z-nya, Z hitung itu ketemu 83 dikurangi dengan 80 dibagi 0,7 hasilnya 4,29. Lalu gambar daerah penolakan dan penerimaan H0. Nah, gambarnya saudara buat seperti daerah penerimaan dan penolakan hipotesis ini ya. Nah, nanti kita letakkan angka hasil perhitungan tadi terletak di mana, di daerah penerimaan atau penolakan hipotesis 0. Lalu buat kesimpulan, karena nilai statistik uji Z hitung itu 4,29 jatuh di daerah penolakan hipotesis 0, yaitu Z hitung lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak. Dengan kata lain, kita menolak H0 dan menerima H1 atau H alternatif. Mu tidak sama dengan 80.
Artinya pada alfa 5% ada perbedaan yang nyata atau signifikan dari rata-rata X bar sama dengan 83 cm yang dihitung dari sampel dengan nilai rata-rata mu 0 sebesar 80 cm yang dihipotesiskan. Jadi perbedaan antara X bar sebesar 83 cm dan mu 0 sebesar 80 cm adalah signifikan adanya, bukan terjadi karena faktor kebetulan. Untuk pengujian sampel besar berikutnya, kita dapat juga melakukan pengujian parameter populasi. Untuk uji dua arah, nanti kita tetapkan H0 itu sama dengan P sama dengan P0. Sedangkan untuk H alternatifnya, P tidak sama dengan P0. Untuk proporsi uji satu arah, H0 itu P sama dengan 0, H alternatifnya bisa P sama dengan P lebih besar dari P0. Atau untuk uji satu arah yang lain itu H alternatifnya dibuat P lebih kecil dari P0. Untuk hipotesis 0 yang sama, P sama dengan P0. Z hitung untuk proporsi, ini proporsi dari sampel dikurangi dengan proporsi populasi dibagi dengan simpangan baku proporsi sampel. Untuk simpangan baku proporsi sampel ini bila populasi terbatas kita menggunakan rumus akar P kali 1 min P per N kali akar N min N dibagi N min 1. Sedangkan apabila populasi tidak terbatas maka simpangan baku untuk proporsi sampel itu akar dari P kali 1 min P hasilnya dibagi N. Contoh, perusahaan Magic yang bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbaru di pasaran. Untuk itu, bagian pengendalian kualitas perusahaan mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan ada 16 yang cacat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 100%? Gunakan signifikansi 2%. Maaf, ini bukan 100%. Apakah yang cacat kurang dari 10%? Karena kan 16 dari 170. Gunakan taraf signifikansi 2%. Untuk menjawab kasus tersebut kita perinci dulu hal-hal yang diketahui. Karena ukuran populasinya tidak diketahui, kita anggap populasi tidak terbatas. Populasi suku cadang yang cacat dalam sampel ini 16 per 170, berarti 0,094 atau 9,4%. Hipotesis statistik untuk H0 itu adalah P sama dengan 10%, sedangkan H alternatifnya itu P kurang dari 10%. Tadi pertanyaan di kasus kan, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%? Kalau kurang dari, kata kuncinya kurang dari, berarti menunjukkan tanda matematis lebih kecil dari 10%. Berarti kita menggunakan satu arah. Untuk alfa 2%, maka Z untuk 0,02 pada nilai tabel itu karena lebih kecil nanti nilainya kita pakai min 2,054. Simpangan baku untuk populasi untuk proporsi sampel kita hitung dengan rumus akar P kali 1 min P per N, ini ketemu 0,023. Maka Z hitung bisa kita temukan dengan 0,094 dikurangi 0,1 itu 10% tadi ya, dibagi 0,023 hasilnya minus 0,26. Selanjutnya minus 0,26 ini kita bandingkan dengan nilai kritis dari tabel minus 2,054. Angka minus
0,26 ini berarti kan dia lebih besar dari minus 2,054, maka H0 diterima. Artinya pada taraf signifikan alfa sama dengan 2%, data yang diperoleh dari sampel tidak mendukung H alternatif, bahwa produksi yang cacat kurang dari 10%. Jadi H alternatif ditolak, sedangkan H0 diterima. Berikutnya, pengujian hipotesis sampel besar untuk menguji parameter beda dua rata-rata atau mu1 min mu2 dari dua populasi yang berbeda. Untuk hipotesisnya bisa kita ringkas dalam hipotesis statistik ini ya. H0 untuk mu1 sama dengan mu2. Untuk uji dua arah, H alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Sedangkan untuk uji satu arah, H0 itu mu1 sama dengan mu2, kita bisa menetapkan bahwa H alternatifnya adalah mu1 lebih besar dari mu2. Atau uji satu arah yang lain, kita bisa menetapkan H alternatif mu1 lebih kecil dari mu2 untuk hipotesis 0 mu1 sama dengan mu2. Untuk C hitung, kita gunakan rumus ini, perbedaan dua rata-rata sampel itu X bar 1 dikurangi X2. Ini X bar 2 ya, berarti rata-rata sampel pertama dikurangi dengan rata-rata sampel kedua. Dikurangi dengan mu1 min mu2. Ini perbedaan rata-rata populasi. Dibagi dengan simpangan baku untuk beda dua rata-rata sampel 1 dan 2. Bila populasi tak terbatas, kita menghitung simpangan baku beda dua rata-rata sampel 1 dan 2 itu dengan akar dari varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 dibagi N2. Sedangkan bila populasi terbatas, kita menambahkan rumus itu dengan akar N1 plus N2, ini populasi ya, dikurangi dengan sampel pertama plus sampel kedua dibagi dengan jumlah populasi 1 ditambah populasi 2, hasilnya dikurangi 1. Contoh, Asosiasi Real Estate sedang menyiapkan brosur yang mereka rasa mungkin menarik bagi calon pembeli rumah di daerah A dan B. Satu hal yang menarik adalah lama waktu si pembeli tinggal dalam rumah yang bersangkutan. Sebuah sampel yang terdiri atas 40 rumah di daerah A memperlihatkan bahwa rata-rata kepemilikan adalah 7,6 tahun dengan simpangan baku 2,3 tahun. Sedangkan suatu sampel yang terdiri atas 55 rumah di daerah B memperlihatkan bahwa rata-rata lama waktu kepemilikan adalah 8,1 tahun dengan simpangan baku 2,9 tahun. Pada taraf 5%, apakah kita dapat menarik kesimpulan bahwa penduduk di daerah A memiliki rumah dalam waktu yang lebih singkat daripada penduduk di daerah B? Nah, dari kalimat tanya yang terakhir kita mengetahui kata kuncinya adalah lebih singkat. Nah, lebih singkat itu berarti kan lebih kecil. Kalau lebih kecil kita nanti menggunakan uji satu arah. Nah, kita kelompokkan dulu hal-hal yang diketahui. Kita identifikasi ya, untuk daerah A itu sampel yang diambil sejumlah 40 dengan rata-rata 7,6 dan simpangan baku 2,3. Daerah B, sampel yang diambil 55, lalu rata-ratanya 81, maka dan simpangan baku 2,9. Perbedaan rata-rata sampel 1 dan 2 itu 7,6 dikurangi 8,1 minus 0,5 hasilnya. Karena untuk simpangan baku populasi 1 dan 2 tidak diketahui, maka nanti ditaksir dengan simpangan baku sampel 1 dan sampel 2.
sampel 2 ya. Kita hitung standar deviasi atau simpangan baku beda 2 rata-rata dengan rumus akar varian 1 dibagi N ditambah varian 2 dibagi N2. Ini hasilnya 0,53. Kita buat hipotesis H0 mu1 sama dengan mu2. H alternatifnya mu1 lebih kecil dari mu2. Nilai uji satu arah untuk alfa 5% adalah minus 1,645. Kemudian Z hitung ini ketemu minus 0,94. Nah 0,94 kita bandingkan dengan nilai minus 1,64. Berarti minus 0,94 lebih besar dari minus 1,64. Maka H0 diterima, berada di daerah penerimaan H0. Artinya pada taraf signifikasi alfa 5%, waktu kepemilikan penduduk di daerah A dan B perbedaannya tidak signifikan. Dengan kata lain, data perbedaan sampel tidak mendukung pendapat bahwa waktu kepemilikan rumah penduduk di daerah A lebih singkat daripada penduduk di daerah B. Jadi hasil perbedaan minus 0,5 tahun tadi diperoleh secara kebetulan atau hanya berlaku untuk sampel yang diamati. Tidak bisa dipakai untuk kesimpulan menerima hipotesis secara umum. Pengujian hipotesis sampel besar untuk beda 2 proporsi P1 dan P2 dari 2 populasi. Notasi untuk hipotesisnya untuk uji 2 arah H0 sama dengan P1 sama dengan P2. Sedangkan H alternatifnya adalah P1 tidak sama dengan P2. Untuk uji satu arah P1 untuk alternatif ya, P1 bisa lebih besar dari P2, atau untuk uji arah yang lain H alternatifnya P1 lebih kecil dari P2. Sedangkan Z hitung untuk membuktikan hipotesis beda 2 proporsi sampel besar, kita menggunakan rumus ZH itu sama dengan perbedaan proporsi sampel dikurangi perbedaan proporsi populasi dibagi dengan simpangan baku beda 2 proporsi. Nah, simpangan baku beda 2 proporsi ini dihitung dengan rumus akar P hat kali Q hat dikalikan 1/N1 plus 1/N2 untuk populasi tidak terbatas. Untuk populasi yang terbatas kita tambahkan dengan akar N1 plus N2, ini jumlah populasi ya, dikurangi jumlah sampel 1 dikurangi sampel 2, ditambah sampel 2, kemudian dibagi N1 plus N2 min 1. Ini saya koreksi dulu ya saudara, saya revisi dulu. Ini tanda minnya harus diganti dengan tanda plus.
Kemudian untuk nilai proporsi sampelnya sendiri atau P hat itu X1 plus X2 dibagi dengan N1 plus N2. Sedangkan Q hat itu 1 min P hat. Nah, ini contoh untuk kasus beda dua proporsi. Suatu survei dilakukan di dua daerah yang berbatasan, yaitu daerah A dan daerah B, untuk mengetahui pendapat yang sesungguhnya apakah suatu rencana pembangunan pabrik obat nyamuk di perbatasan dua daerah tersebut bisa diteruskan atau tidak. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan proporsi penduduk yang menyetujui rencana pembangunan tersebut, suatu polling dilakukan. Ternyata 200 penduduk di daerah A, 120 penduduk menyetujui. Dan dari 500 penduduk di daerah B, ternyata 250 penduduk yang menyetujui rencana tersebut. Apakah beralasan untuk menerima bahwa proporsi penduduk di daerah A lebih besar dari proporsi penduduk di daerah B? Gunakan taraf nyata alfa sama dengan 1%. Nah, ini kata kuncinya, apakah beralasan untuk menerima bahwa proporsi penduduk di daerah A lebih besar. Nah, kata lebih besar berarti nanti mengarahkan pada pengujian hipotesis satu arah. Nah, nanti kita masukkan ke sini ya perhitungannya. Ini kita cari dulu proporsinya. Proporsi untuk daerah A itu berarti kan 120 per 200. Sedangkan proporsi di daerah B itu 250 dibagi 500. Nah, ini dimasukkan di rumus ini. Untuk ini yang di sini berarti nanti proporsi P1-nya tadi ya, P1 dan P2 tadi dimasukkan dulu di sini. Kemudian untuk P1 min P2 ini karena ini jawabannya ya. A di sampel di daerah A itu N-nya 200 yang setuju, kemudian X1-nya itu 120, maka P hat 1 itu 120 per 200 atau 0,6. Proporsi di daerah B itu sampelnya tadi 500, yang setuju 250, berarti 250 per 500. 0,5. Hipotesisnya P1 sama dengan P2, sedangkan hipotesis alternatif atau HA itu P1 lebih besar dari P2. Dengan alfa 1%, nilai kritisnya atau Z 0,01 itu nilai tabelnya adalah 2,326. Kita bisa temukan untuk P hat-nya X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. 120 plus 150 dibagi N1 tadi 200, N2 500, berarti 700 ya, 370 dibagi dengan 700. Selanjutnya untuk simpangan baku beda dua proporsi, ini kita masukkan 0,53 kali 0,47 dikalikan 1/200 plus 1/500, hasilnya di akar ketemu 0,04. Z hitungnya kita hitung di sini, jadi 0,6 min 0,5 dibagi, ini dikurangi 0 ya. Ini perbedaan proporsi untuk populasi tidak diketahui, kita asumsikan 0. Sehingga perbedaan P1 min P2 itu adalah 0. Dibagi 0,04, hasilnya 2,5. Nah, angka 2,5 ini kita bandingkan dengan nilai kritis sebesar 2,325. Berarti hasilnya kan lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa
H0 itu ditolak. Artinya dapat diterima bahwa proporsi penduduk di daerah A yang menyetujui rencana pembangunan pabrik obat nyamuk di perbatasan antara daerah A dan B memang lebih besar daripada proporsi penduduk di daerah B. Nah, itu saudara untuk pokok bahasan mengenai pengujian hipotesis untuk sampel parameter dengan sampel besar. Terima kasih, semoga bermanfaat.